Sebisanya santai. Lagi dipikirin loh Mbak. Terus? Ya udah gak usah ngegas loh. Ya lo yang punya utang? Kecuali gue kabur iya. Lah, Video yang kalian lihat tadi menurut gue itu lucu tapi sedikit miris karena ceritanya ada cewek yang beli iPhone pakai pay later tapi pakai akun temennya. Ternyata dia malah nggak bayar cicilannya sampai-sampai temennya yang kena sialnya karena harus bayarin cicilan buat si orang yang ngutang ini. Akhirnya gue jadi kepikiran sebenarnya apa sih bahayanya pay later itu kalau disalahgunain. Sebenarnya konsep pay later ini udah ada sejak lama sebelum jadi populer. Mungkin sebagian dari kalian udah ada yang gak asing sama namanya kartu kredit. Nah, konsep pay later ini persis mirip sama kartu kredit. Pada dasarnya sama, tapi kok lebih banyak orang yang bermasalah sama pay later dibanding kartu kredit. Padahal kan sama-sama nawarin pinjaman pakai bunga. Gini, perbedaan besarnya itu ada di proses pengajuannya. Buat kartu kredit itu ribet banget, butuh dokumen yang lengkap, verifikasi yang ketat, sampai nunggu berhari-hari. Nah, kalau pay later gimana? Cuma modal KTP sama selfie doang, udah deh 5 menit langsung jadi, langsung cair juga. Gampang kan? Gampang banget kalau misalkan pakai pay later itu. Tapi ya itu, kemudahan ini ternyata kayak pisau bermata dua. Gue sendiri ngerasain dampaknya. Misalnya nih, gue punya tagihan wifi, listrik, air yang jatuh temponya beda-beda. Dengan fitur auto pay dari pay later, gue tinggal setel bayar otomatis, terus semuanya dibayarin duluan sama pay later. Akhirnya gue cuma perlu ngelunasin satu tagihan doang di tanggal 20 barengan sama tanggal gajian gue. Tapi ya itu, ya gampang sih. Tapi kalau misalkan kelewatan jadi ribet juga buat gue karena tiba-tiba banyak telepon yang masuk dan itu ngeganggu kerjaan gue. Sebelum istilah pay later sendiri populer, sebenarnya konsep awalnya adalah pinjaman online biasa. Sistem peminjaman online berjangka dengan tanggal jatuh tempo yang jelas. Menurut riset yang gue lakuin, Kredipo jadi salah satu pionir pertama. Mereka udah mulai nyediain jasa pinjaman online sekitar tahun 2017. Nah, konsep peminjaman online yang berubah jadi pay later dengan fitur beli sekarang terus bayar nanti, ini bener-bener bawa angin segar dalam sistem peminjaman Indonesia. Apalagi pas akhir tahun 2019 sampai sekarang, dimana COVID-19 ngerubah kebiasaan setiap orang jadi lebih sering belanja online karena kita semua ada di rumah aja. Fitur pay later juga mulai berkembang dan merambah ke OVO, GoPay, sampai Shopee pada ngeluarin fitur pay later dengan pengajuan yang gampang banget. Ditambah sifat orang Indonesia yang konsumtif bikin fitur ini rame dan banyak orang yang pakai juga. Apalagi pas COVID-19, fitur ini emang dirasa memudahkan. Dan ya, tawaran bunga 0%-nya itu bikin orang ngerasa gak usah mikir panjang buat ngajuinnya. Nah, sampai di tahun 2025 ini, karena akses pay later yang makin gampang, hampir semua orang pasti pernah coba meskipun cuma buat nominal kecil. Entah itu buat belanja online, top up game, atau sekedar bayar makanan pakai QRIS yang udah support pakai pay later. Semuanya jadi serba mudah, serba gampang, sampai-sampai kita ngerasa kayak lagi nggak pakai uang beneran. Di balik semua kemudahan itu, ada masalah yang serius yang perlu dicermati. Pay later kebanyakan nyasar ke Gen Z yang belum melek literasi keuangan. Beda sama kartu kredit yang biasanya buat orang yang berpenghasilan tetap. Contoh simpelnya, limit pay later tuh kan kecil, cuma sekitar 1-3 jutaan. Alhasil, banyak yang nganggap ini kayak uang receh yang bisa gampang dilunasin pas gajian. Tapi yang bikin bahayanya, kenapa masih banyak orang yang masih kejebak? Jawaban simpelnya ada di permainan kata-katanya. Beli sekarang, bayar nanti. Kalimat ini langsung ngaruh ke psikologi kita, bikin kita ngerasa kayak emang lagi pakai uang sendiri, bukan lagi minjem. Beda banget sama istilah pinjaman yang dari sananya udah bikin kita sadar kalau kita lagi ngutang. Konsep pay later sengaja dibikin seolah-olah kita lagi pakai uang kita sendiri, padahal ya itu bukan duit beneran. Sebenarnya duit kita beneran sih, cuma bukan duit yang kita punya. Yang parahnya,
Pihak pay letter juga seakan ngasih kebebasan mutlak buat minjem tanpa verifikasi ribet. Cuma tap-tap doang, barangnya udah tiba-tiba datang, udah ada di depan rumah, dan kurir udah teriak paket. Kita udah bisa nikmatin manfaatnya, padahal belum bayar sepeser pun. Budaya Gen Z yang demen gratifikasi instan juga, pengen cepat kaya, pengen cepat diakui, dan pengen cepat dapat pengakuan, bikin pay letter makin beresiko. Generasi sekarang emang maunya serba cepat, gak mau ribet. Nah, pay letter ini ngasih kita dopamin instan pas awal pakai karena prosesnya gampang banget. Rasanya seneng bisa belanja pakai fitur ini, kayak lagi dapet barang gratis. Padahal ya ujung-ujungnya tetap harus dibayar. Ini makin parah karena banyak Gen Z yang literasi keuangannya masih kurang. Alih-alih bantu, pay letter ini malah bikin kondisi keuangan dan mental mereka makin runyam. Bayangin aja, gara-gara telat bayar, mereka dikejar-kejar debt collector. Akhirnya buat nutup utangnya, ada yang sampai ngelakuin hal-hal ekstrim, seperti minjem kemana-mana, nyuri, atau pakai akun temennya buat ngutang lagi. Dampak yang paling parahnya, ada yang sampai nekat buat mengakhiri dirinya karena udah gak kuat dengan tekanan utang pay letter yang semakin numpuk dan makin jadi beban. Pay letter juga semacam penopang gaya hidup buat orang-orang yang ngejar standar sosial tinggi. Padahal kondisi keuangannya lagi acak-acakan dan semrawut. Alhasil, pay letter dijadiin jalan pintas buat tampil keren dan kekinian. Kayak kasus cewek yang ada di video tadi yang berani banget pakai akun temennya cuma buat menuhi gengsi, yang ada malah ngerugiin orang lain. Dan yang bikin mirisnya lagi, sikapnya itu malah acuh dan gak mau ngakuin kalau itu utang dan salah dia. Jadi intinya pay letter itu bisa jadi penyelamat, tapi bisa jadi juga penghancur kehidupan kalian. Tergantung gimana lo pakainya. Kalau lo udah punya manajemen keuangan yang bagus dan paham betul resiko bunganya, lo bakalan dapat manfaatnya. Kayak yang gue ceritain tadi, buat bayar tagihan rumah tangga itu beneran ngebudahin banget. Tapi buat lo yang belum siap dan belum punya perencanaan keuangan yang matang, mending lo jauhin dulu. Soalnya dari yang gue lihat, pay letter itu lebih sering bawa dampak buruk kalau lo nggak pintar-pintar ngaturnya. Ibarat pisau bermata dua, kayak yang gue bilang tadi. Lewat video ini, gue cuma pengen ngasih pencerahan aja buat kalian yang lagi keteteran bayar pay letter. Semoga cepat lunas dan bisa berhenti. Perkuat kondisi finansial kalian dulu sebelum mantepin diri kalian buat pakai pay letter. Cuma itu saran dari gua. Makasih udah mau dengerin sampai habis.